matikan alat-alat itu, putrimu akan bangun dari koma. Setelah itu, nikahkan aku dengan putrimu. Di salah satu ruangan VIP rumah sakit terbesar di kota, waktu seakan berhenti. Bau obat-obatan bercampur dengan suara mesin monitor yang berdetak pelan, menjadi musik suram yang menemani setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Di tengah ruangan itu, seorang gadis muda bernama Aluna Pradipta terbaring kaku. Wajahnya masih secantik dulu, namun pucat, seakan tidur panjang tanpa mimpi. Seutas selang oksigen terpasang di hidungnya, sementara berbagai kabel medis menempel di tubuh rapuhnya. Sudah 1 tahun penuh Aluna terbaring koma setelah kecelakaan mobil tragis yang hampir merenggut nyawanya. Para dokter menyebutnya sebagai keajaiban kecil, karena meski benturan keras menghancurkan sebagian besar tubuh mobil, Aluna tetap bernapas walau harus bergantung pada mesin. Namun, waktu yang panjang tanpa ada tanda kesadaran membuat banyak orang, bahkan para dokter, mulai kehilangan harapan. Di sisi ranjang, seorang pria paruh baya duduk termenung. Bagas Pradipta, seorang pengusaha kaya raya yang namanya dikenal di hampir seluruh penjuru negeri. Ia biasa dipandang sebagai sosok tangguh, berwibawa, dan pantang menyerah dalam dunia bisnis. Namun di hadapan putri satu-satunya, ia tampak tak berdaya. Rambutnya mulai memutih, wajahnya kusut penuh garis keriput akibat kurang tidur. Hampir setiap malam ia begadang di kursi kayu itu, menatap wajah putrinya yang tak kunjung membuka mata. "Aluna, bangunlah, nak," bisiknya lirih, suara yang bergetar menahan tangis. "Ayah sudah menunggu terlalu lama. Jangan biarkan ayah sendirian di dunia ini." Air mata menetes dari mata Bagas. Ia jarang menangis, bahkan di depan karyawannya atau saat menghadapi kerugian besar dalam bisnis. Namun di ruang ini, hanya ia, putrinya, dan Tuhan yang tahu betapa hancurnya hati seorang ayah. Selama setahun ini, segala cara telah ditempuh. Bagas membawa dokter terbaik dari dalam maupun luar negeri. Ia mendatangkan peralatan medis tercanggih, obat-obatan terbaru, bahkan mencoba terapi alternatif dengan biaya fantastis. Namun, hasilnya tetap sama. Aluna tetap terbaring diam, tanpa gerakan, tanpa kata, tanpa senyuman. Beberapa dokter bahkan mulai menyarankan agar Bagas mengambil keputusan berat, mencabut alat bantu dan membiarkan takdir berjalan. "Pak Bagas," kata salah satu dokter senior dengan wajah serius, "kami paham Bapak sangat menyayangi putri Bapak. Tapi secara medis, peluangnya sangat tipis. Bahkan hampir tidak ada. Yang Bapak lakukan sekarang hanyalah memperpanjang penderitaan." Ucapan itu membuat hati Bagas retak. Baginya, bagaimana mungkin seorang ayah menyerah pada darah dagingnya sendiri? Bagaimana mungkin ia tega membiarkan anak yang dulu ia gendong, ia rawat, ia sekolahkan dengan penuh kasih, kini pergi hanya karena harapan tipis? Namun kenyataan memang kejam. Biaya perawatan yang mencapai ratusan juta per bulan perlahan menguras kekayaannya. Perusahaan tetap berjalan, namun sebagian besar keuntungannya habis untuk mempertahankan hidup Aluna. Beberapa kolega bisnis mulai berbisik-bisik di belakangnya, menganggap Bagas gila karena terlalu keras kepala mempertahankan harapan. Di dalam kamar itu, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah bunyi monitor detak jantung. Beep, beep, beep. Bunyi monoton itu ibarat tanda bahwa Aluna masih ada, meski hanya setitik kehidupan yang bertahan. Kadang Bagas berdiri di jendela besar kamar itu, menatap langit malam dengan pandangan kosong. "Tuhan, apa salahku hingga Engkau menguji aku sedemikian berat?" katanya pelan. "Aku rela kehilangan semua harta, semua kejayaan, asal Kau kembalikan senyuman putriku. Hanya itu yang kuinginkan." Namun doa-doanya seolah tak berjawab. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan kini genap setahun Aluna terbaring. Semua orang mulai menerima kenyataan bahwa ia mungkin tidak akan pernah bangun. Semua orang, kecuali Bagas. Hatinya tetap berpegang pada keyakinan bahwa suatu hari, entah bagaimana, entah dengan cara apa, putrinya akan membuka mata. Keyakinan itulah yang membuatnya terus datang ke rumah sakit setiap hari, meski tubuhnya sendiri mulai lelah dan kesehatannya menurun. Pada suatu malam, setelah seharian sibuk di perusahaan, Bagas kembali ke rumah sakit. Ia berjalan pelan melewati lorong panjang menuju kamar Aluna. Lampu neon putih membuat suasana terasa dingin dan asing. Namun langkah kakinya terhenti sejenak saat ia melihat seorang pria berpakaian sederhana, berseragam abu-abu khas petugas kebersihan, berdiri di depan kamar putrinya.
Pria itu menundukkan kepala, kedua tangannya terkatup, seolah sedang berdoa. Bagas mengernyit. Siapa dia? Kenapa berhenti di depan kamar anaknya? Namun saat itu ia terlalu lelah untuk memikirkan lebih jauh. Ia hanya melewati pria itu, masuk ke dalam kamar, dan kembali duduk di sisi ranjang. Hatinya belum tahu bahwa pertemuan kecil malam itu akan menjadi awal dari sebuah kisah besar. Kisah yang akan mengubah jalan hidup mereka semua. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan berarti. Ruang VIP rumah sakit tempat Aluna dirawat telah menjadi saksi bisu kesedihan dan perjuangan yang panjang. Mesin-mesin medis masih berdengung, monitor detak jantung masih menampilkan garis-garis berirama. Namun semua itu hanyalah tanda kehidupan yang bergantung pada teknologi, bukan pada kesadaran manusia. Di kursi samping ranjang, Bagas Pradipta semakin terlihat letih. Pundaknya merosot, kantung matanya menghitam, dan wajahnya kian pucat. Ia sudah tak peduli dengan penampilan atau reputasi. Yang ada di benaknya hanya satu. Bagaimana caranya agar putri tunggalnya, Aluna, membuka mata kembali. Meski ia kaya raya, waktu setahun penuh merawat anak koma telah menguras banyak hal. Uang, tenaga, pikiran, bahkan semangat hidupnya. Beberapa rekan bisnisnya mulai menjauh. Menganggap Bagas terlalu larut dalam urusan pribadi dan tidak lagi fokus pada perusahaan. Tetapi bagi Bagas, apa artinya perusahaan jika ia harus kehilangan putrinya? Suatu siang, beberapa dokter berkumpul di ruang diskusi dekat kamar Aluna. Mereka membawa berkas laporan, hasil CT scan terbaru, serta grafik perkembangan medis. Wajah mereka serius, bahkan beberapa terlihat ragu-ragu ketika Bagas masuk. "Pak Bagas," ucap dokter kepala dengan suara tenang namun berat, "kami sudah melakukan evaluasi menyeluruh. Keadaan Aluna stabil, tapi tidak menunjukkan perkembangan berarti selama setahun. Fungsi otaknya, nyaris tidak ada tanda perbaikan." Bagas terdiam, kedua tangannya mengepal. "Lalu apa yang kalian sarankan?" tanyanya dingin. Dokter itu saling berpandangan dengan rekan-rekannya, sebelum akhirnya menjawab dengan hati-hati. "Secara medis, mempertahankan kondisi seperti ini tidak ada gunanya. Kami menyarankan Bapak mempertimbangkan untuk menghentikan dukungan mesin." Perkataan itu bagai petir menyambar. Bagas menoleh dengan tatapan tajam, suaranya bergetar menahan emosi. "Maksud kalian, mencabut alat-alat itu? Membiarkan anak saya mati begitu saja?" "Pak, kami mengerti ini berat," dokter mencoba menenangkan. "Tapi kondisi ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kami hanya memperpanjang proses yang sudah seharusnya berakhir. Dengan segala hormat, Bapak harus siap menerima kenyataan." Bagas berdiri, kursi yang ia duduki terjatuh ke lantai dengan bunyi keras. "Kenyataan? Kenyataan saya hanya satu, anak saya masih bernapas. Selama jantungnya masih berdetak, saya tidak akan pernah menyerah." Suaranya menggema di ruangan itu. Para dokter terdiam. Mereka tahu tak ada argumen medis yang bisa menembus hati seorang ayah yang sedang berjuang mempertahankan anaknya. Bagas meninggalkan ruangan itu dengan langkah lebar. Wajahnya tegang, air mata menahan di sudut mata. Kabar keputusan Bagas menolak saran dokter segera menyebar di rumah sakit. Beberapa perawat berbisik-bisik ketika ia lewat. "Kasihan, ya, sudah setahun, tapi masih saja berharap," ujar salah satu perawat muda. "Andai aku jadi dia, mungkin aku sudah pasrah sejak lama," timpal yang lain. Namun bagi Bagas, kata-kata itu hanya angin lalu. Ia lebih memilih duduk lagi di sisi ranjang Aluna, menggenggam tangan dingin putrinya. "Nak, dengar ayah," bisiknya lirih. "Meski seluruh dunia menyerah, ayah akan tetap di sini. Ayah percaya, suatu saat kau akan membuka mata dan memanggil ayah lagi." Malamnya, suasana rumah sakit terasa semakin sunyi. Lampu neon redup di lorong-lorong membuat langkah kaki Bagas terdengar jelas. Ia berhenti sejenak di depan jendela besar, menatap langit gelap yang tak bertabur bintang. Hatinya digelayuti pertanyaan. Sampai kapan ia bisa bertahan? Sampai kapan harapan itu bisa ia peluk tanpa hancur? Pikiran itu membuat dadanya sesak. Ia ingin menangis, tapi tak mampu. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekik. Yang bisa ia lakukan hanyalah kembali masuk ke kamar, menatap putrinya yang tertidur panjang, dan mengusap rambutnya dengan lembut. Kalaupun semua orang sudah putus asa, ayah tidak akan pernah begitu. "Nak," ujarnya dengan nada penuh keyakinan.
Ayah rela menukar seluruh kekayaan, seluruh perusahaan, bahkan nyawa ayah sendiri, asal kau kembali. Namun di balik keyakinannya, Bagas sadar ia manusia biasa. Ada lelah yang tak bisa ia sembunyikan. Ada perasaan kosong yang perlahan merayap di hatinya. Harapan yang ia pelihara kadang terasa rapuh, seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Di saat itulah, entah kenapa, bayangan pria berseragam abu-abu, petugas kebersihan yang pernah ia lihat berdoa di depan kamar Aluna, kembali melintas di benaknya. Mengapa orang asing itu begitu peduli? Mengapa ia terlihat begitu khusyuk mendoakan putrinya? Pertanyaan itu belum ada jawabannya. Namun kelak, sosok sederhana itu akan membawa secercah cahaya di tengah kegelapan. Untuk saat ini, Bagas hanya bisa menggenggam erat tangan putrinya, berusaha menguatkan diri sendiri. Harapan memang semakin tipis, tapi ia bersumpah dalam hati, ia tidak akan pernah mencabut alat itu. Karena bagi seorang ayah, menyerah berarti mengkhianati cinta yang tulus kepada anaknya. Dan malam itu, di ruangan yang hanya diterangi lampu redup, Bagas kembali terlelap di kursi kayu. Dengan kepala bersandar di tepi ranjang, ia tetap menggenggam tangan Aluna. Harapannya mungkin rapuh, tapi cintanya tak tergoyahkan. Pagi itu, suasana rumah sakit seperti biasa. Sibuk, riuh oleh langkah kaki perawat dan suara alat medis yang berbunyi bergantian. Namun di koridor menuju kamar VIP tempat Aluna dirawat, ada satu sosok yang tidak menonjol. Ia hanyalah seorang pria sederhana berseragam abu-abu, membawa alat pel dan ember. Namanya Arman, seorang petugas kebersihan yang sudah bekerja di rumah sakit itu selama bertahun-tahun. Tak ada yang benar-benar memperhatikan keberadaannya. Bagi sebagian besar orang, ia hanyalah bayangan yang lewat, orang kecil yang tugasnya sekadar menjaga lantai tetap bersih. Namun di balik kesederhanaannya, Arman memiliki kebiasaan yang berbeda. Setiap kali melewati kamar Aluna, langkahnya melambat. Matanya tertuju pada pintu dengan nomor khusus itu. Kadang ia berhenti sejenak, menundukkan kepala, bibirnya komat kamit seolah berdoa. Beberapa perawat pernah melihatnya dan berbisik satu sama lain. "Obe itu aneh. Ya, kenapa setiap hari berhenti di depan kamar itu?" Entahlah, mungkin dia kenal keluarga pasien. Tapi saat ditanya, Arman hanya tersenyum samar dan melanjutkan pekerjaannya. Suatu sore, ketika Bagas baru saja tiba di rumah sakit setelah rapat singkat di kantornya, ia kembali melihat pria berseragam abu-abu itu berdiri di depan kamar putrinya. Kali ini Bagas memperhatikannya lebih lama. Arman menunduk dalam, kedua tangannya menggenggam erat gagang pel, matanya terpejam khusyuk. Bagas melangkah mendekat. "Hei, kau," panggilnya pelan. Arman tersentak, buru-buru menunduk sopan. "Oh, selamat sore, Pak. Apa yang kau lakukan di depan kamar ini? Kau kenal pasien di dalam?" tanya Bagas dengan nada datar. Arman menggeleng. "Tidak, Pak. Saya hanya berdoa sebentar." "Berdoa? Untuk apa?" Bagas menatapnya curiga. Arman tersenyum tipis. "Untuk putri Bapak. Saya percaya setiap doa, sekecil apapun, bisa membawa cahaya. Dan gadis di dalam sana, terlihat seperti membutuhkan cahaya itu." Bagas terdiam sejenak. Kata-kata sederhana itu menusuk hatinya. Ia tidak menyangka, seorang petugas kebersihan yang tidak mengenal siapapun bisa begitu peduli. Namun rasa curiga masih ada. "Kau sering melakukan ini?" tanyanya lagi. "Ya, Pak. Setiap saya melewati kamar ini, hati saya seperti berhenti sejenak. Ada sesuatu yang mendorong saya untuk mendoakan. Mungkin karena saya juga pernah kehilangan seseorang yang sangat berarti. Saya tahu rasanya." Bagas ingin bertanya lebih jauh, tapi menahan diri. Ia hanya mengangguk singkat, lalu masuk ke kamar. Di dalam, ia kembali duduk di samping Aluna. Namun kata-kata Obe tadi terus terngiang di telinganya. Setiap doa bisa membawa cahaya. Malam itu, ketika lorong rumah sakit sudah sepi, Arman kembali datang. Ia berhenti di depan pintu, lalu melangkah pelan masuk. Perawat yang berjaga mengenalnya, sehingga tak menegur. Ia berdiri di sisi ranjang Aluna, memandang gadis muda itu dengan mata teduh. "Gadis yang kuat," bisiknya. "Kau harus bangun. Ada ayahmu yang selalu menunggu di sini. Jangan buat dia menyerah." Arman lalu berlutut, kedua tangannya terkatup.
Doanya lirih, penuh keyakinan. Anehnya, detik berikutnya monitor jantung di sisi ranjang menunjukkan perubahan kecil. Garis yang tadinya stabil mulai bergerak sedikit lebih cepat, seolah ada getaran baru di dalam tubuh Aluna. Perawat terkejut. Apa-apaan ini? Detaknya berubah, katanya panik. Ia segera memeriksa layar monitor. Namun Arman hanya menoleh dan berkata dengan suara tenang, "Biarkan saja. Waktunya belum tiba." Perawat itu bingung, tapi anehnya merasa teduh dengan ucapan tersebut. Seakan pria sederhana itu tahu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Keesokan harinya, Bagas kembali menemukan sesuatu yang aneh. Beberapa mesin pendukung yang biasanya menyala, tampak mati meski tidak ada perintah resmi dari dokter. Bagas panik dan langsung memanggil perawat serta dokter. Mereka pun sama terkejutnya. "Ini aneh, Pak. Alatnya tidak rusak, tapi mati begitu saja. Namun detak jantung putri Bapak tetap stabil," jelas dokter. Bagas merasa heran sekaligus marah. Baginya, mesin adalah satu-satunya penghubung putrinya dengan kehidupan. Jika mesin itu mati, bagaimana mungkin Aluna masih bertahan? Saat itulah Arman muncul, membawa ember dan pel seperti biasa. Tapi kali ini ia berhenti, menatap langsung ke arah Bagas. Dengan suara tenang, ia berkata, "Percayalah, Pak. Putri Anda tidak bergantung pada mesin. Ia akan bangun bukan karena alat, tapi karena waktunya memang sudah tiba." Bagas menoleh dengan mata merah, hatinya diliputi marah bercampur bingung. "Apa maksudmu? Hah? Kau hanya OB. Jangan sok tahu soal anakku." Namun Arman tidak bergeming. Tatapannya dalam, penuh keyakinan. "Saya hanya menyampaikan apa yang hati saya tahu, Pak. Keajaiban tidak datang dari mesin, tapi dari Yang Maha Kuasa." Ucapannya menggema di benak Bagas. Entah kenapa, meski ia marah, ada getaran halus yang membuatnya sulit mengabaikan kata-kata pria sederhana itu. Dan sejak hari itu, Bagas mulai menyadari, ada sesuatu yang berbeda pada sosok OB misterius ini. Sesuatu yang kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Malam itu rumah sakit terasa begitu sunyi. Lorong-lorong panjang sepi, hanya cahaya lampu neon yang redup menemani langkah para perawat yang sedang berjaga. Dari kejauhan, bunyi mesin medis dan monitor jantung terdengar sayup-sayup, seperti detak waktu yang tak pernah berhenti. Di kamar VIP tempat Aluna dirawat, suasana hening menusuk. Bagas sudah tertidur di kursi kayu setelah seharian penuh menahan lelah dan emosi. Ia masih menggenggam tangan putrinya, seolah takut melepaskannya meski hanya sebentar. Pintu kamar itu perlahan terbuka. Arman, petugas kebersihan sederhana, masuk dengan langkah pelan. Ia menoleh sebentar ke arah Bagas yang tertidur, lalu mendekati ranjang Aluna. Wajahnya penuh keteduhan, sorot matanya dalam, seperti menatap sesuatu yang tak terlihat orang lain. "Gadis yang kuat," bisiknya pelan, "tidurmu sudah terlalu panjang. Ada seorang ayah yang setiap hari menunggu di sini. Kau tidak boleh membiarkannya hancur." Arman lalu berlutut di samping ranjang. Tangannya terkatup, bibirnya bergerak lirih, melantunkan doa-doa yang penuh penghayatan. Doanya bukan sekadar rangkaian kata, tapi keluar dari hati terdalam, penuh keyakinan. Beberapa menit pertama, tidak ada yang terjadi. Monitor jantung tetap berdetak dengan ritme monoton. Beep, beep, beep. Namun perlahan, sebuah perubahan kecil muncul. Garis detak yang semula stabil mulai bergerak sedikit lebih cepat. Perawat yang sedang berjaga kaget. Ia menatap layar monitor, lalu menoleh ke arah Arman yang masih berdoa dengan khusyuk. "Apa-apaan ini? Kenapa detaknya berubah tiba-tiba?" Gumamnya panik. Arman membuka mata sejenak, menoleh dengan tenang. "Biarkan saja. Waktunya belum tiba." Nada suaranya membuat perawat itu terdiam. Ada sesuatu pada ucapan pria sederhana itu yang membuat hati terasa aneh. Seperti percaya, meski tidak masuk akal. Arman kembali menunduk, melanjutkan doanya. Suara hatinya seakan menembus ruang hampa. Dalam keheningan malam, ia berucap dengan tulus, "Ya Tuhan, jika Engkau berkenan, kembalikanlah cahaya pada gadis ini. Biarkan ia membuka mata, agar ayahnya tidak kehilangan harapan. Jangan biarkan hati seorang ayah hancur karena kehilangan yang terlalu berat." Di layar monitor,
Detak jantung Aluna semakin menunjukkan variasi. Matanya yang terpejam dalam sesaat bergetar halus, seolah ada usaha dari dalam untuk bergerak. Namun perubahan itu hanya berlangsung sebentar, lalu kembali tenang. Arman menghela napas dalam. Ia tahu waktunya belum tiba. Sedikit lagi, gumamnya. Sementara itu, Bagas terbangun karena merasakan sesuatu yang berbeda. Ia menoleh, melihat monitor bergerak tak seperti biasanya. Dengan mata masih setengah terpejam, ia mendapati sosok Arman berlutut di samping ranjang putrinya. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suara Bagas meninggi. Arman menoleh dengan wajah teduh. "Saya berdoa untuk putri Anda, Pak." Bagas melangkah cepat, wajahnya penuh kemarahan. "Kau pikir doa dari seorang OB bisa lebih hebat dari mesin-mesin ini? Jangan main-main dengan anakku." Namun sebelum sempat menyingkirkan Arman, monitor jantung kembali berbunyi lebih cepat, membuat Bagas terhenti. Ia menatap layar itu dengan mata terbelalak. "Apa? Apa yang terjadi?" Perawat ikut masuk, ikut panik namun takjub. "Pak, detaknya berubah sendiri. Tapi tidak ada gangguan alat, semuanya normal." Arman berdiri perlahan, menatap Bagas dengan tenang. "Percayalah, Pak, mesin hanyalah alat. Yang memutuskan hanyalah Yang Maha Kuasa. Dan putri Anda sedang berjuang untuk kembali." Bagas terdiam. Hatinya berkecamuk. Di satu sisi, ia marah karena orang asing berani mencampuri urusan putrinya. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa memungkiri bahwa apa yang terjadi di depan matanya sungguh nyata. Detak jantung itu benar-benar berbeda dari biasanya. Arman lalu melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi dan berkata, "Bersabarlah, Pak. Saatnya akan datang." Tapi tidak dengan mesin-mesin itu. Ucapan itu membuat Bagas semakin bingung. Ia menatap putrinya, lalu menatap monitor, lalu kembali memandang pintu tempat Arman keluar. Hatinya diliputi rasa tak percaya, namun juga secerca harapan yang tak ia pahami. Malam itu, Bagas tidak bisa tidur lagi. Ia terus menatap putrinya, menunggu sesuatu yang tak pasti. Kata-kata Arman terus terngiang di kepalanya, tidak dengan mesin-mesin itu. Dan di lubuk hatinya yang terdalam, untuk pertama kalinya sejak lama, ia mulai bertanya, mungkinkah doa seorang OB sederhana benar-benar bisa mengguncang takdir yang sudah digariskan? Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui jendela kamar rumah sakit, membias lembut di dinding putih yang dingin. Bagas masih duduk di samping ranjang putrinya. Matanya sembab, wajahnya lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Secerca harapan kecil yang mulai tumbuh setelah kejadian semalam. Monitor jantung di samping Aluna masih berdetak stabil. Namun ia merasa ada sesuatu yang berubah. Detakan itu seakan menyimpan rahasia. Seperti tanda bahwa anaknya masih berjuang di balik tidurnya yang panjang. Perawat masuk, membawa catatan medis. "Pak Bagas, aneh sekali. Kondisi putri Anda tidak berubah signifikan. Tapi semalam kami melihat detak jantungnya sempat naik, lalu kembali normal. Kami sudah periksa semua alat, tapi tidak ada kerusakan." Bagas menatap perawat itu dengan wajah penuh pertanyaan. "Jadi, apa artinya?" Perawat itu menghela napas. "Entah, Pak. Tapi, ada sesuatu yang membuatnya bereaksi. Hanya Tuhan yang tahu apa." Bagas terdiam. Ingatannya kembali pada kejadian semalam, ketika Arman, OB sederhana itu, berlutut di samping ranjang dan melantunkan doa. Kata-katanya yang tenang, sikapnya yang tulus, dan perubahan yang tiba-tiba terjadi, semuanya bercampur menjadi tanda tanya besar. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, pintu kamar diketuk pelan. Arman masuk dengan seragam sederhana, membawa alat pel lantai. Wajahnya tetap teduh seperti biasanya, seolah tidak ada yang istimewa. Begitu melihatnya, Bagas spontan berdiri. "Hei, kau!" Suaranya meninggi. "Apa sebenarnya yang kau lakukan pada anakku semalam?" Arman berhenti, menundukkan kepala dengan sopan. "Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Saya hanya berdoa." "Doa?" Bagas mendengus sinis. "Kau pikir doa seorang OB bisa mengguncang keadaan yang tidak bisa dilakukan dokter sekalipun? Jangan mempermainkan aku." Arman menatap Bagas dengan sorot mata yang dalam, lalu berkata dengan suara tenang namun menusuk, "Pak Bagas, bukan siapa yang berdoa yang penting,
tapi siapa yang mendengarnya? Kata-kata itu membuat Bagas terdiam sejenak. Ada sesuatu yang menghantam dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ia menatap pria sederhana itu, berusaha mencari kebohongan di matanya. Tapi yang ia lihat hanyalah ketulusan. Jangan bicara seakan-akan kau lebih tahu dari dokter, lebih tahu dari aku sebagai ayahnya. Bentak Bagas, mencoba menutupi keguncangannya. Arman tersenyum tipis. Saya tidak lebih tahu, Pak. Saya hanya percaya. Dan mungkin, itu yang hilang dari Anda selama ini. Bagas merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Kata-kata itu menusuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Ia tahu Arman benar. Selama ini, ia terlalu sibuk mengandalkan uang, kekuasaan, dan teknologi untuk menyelamatkan anaknya. Sampai lupa satu hal, harapan dan doa. Beraninya kau mengajariku seperti itu. Suara Bagas bergetar, setengah marah, setengah tersinggung. Arman menunduk sedikit, lalu berkata lagi, saya tidak mengajari, Pak. Saya hanya menyampaikan. Kadang, kata-kata sederhana bisa lebih berarti dari ribuan teori. Suasana kamar menjadi hening. Bahkan suara mesin monitor seolah ikut mempertegas ketegangan yang ada. Bagas menatap putrinya, lalu menoleh kembali ke Arman. Ia ingin marah, ingin mengusir pria itu, tapi entah mengapa lidahnya keluh. Perawat yang sejak tadi diam memperhatikan akhirnya bicara. Pak, saya juga merasakan hal yang sama tadi malam. Ketika Pak Arman berdoa, suasana di ruangan ini berbeda. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bagas semakin bingung. Hatinya kacau, pikirannya penuh pertanyaan. Ia ingin menolak semua itu, tapi kejadian nyata semalam tidak bisa dipungkiri. Arman lalu melangkah mendekat, menatap Bagas dengan penuh keyakinan. Percayalah, Pak, putri Anda akan membuka mata. Tapi bukan dengan cara yang Anda pikirkan. Bukan mesin, bukan obat, bukan uang. Hanya dengan izin Tuhan. Bagas tercekat. Kata-kata itu, meski sederhana, terasa seperti palu yang menghantam keras jiwanya. Ia memalingkan wajah, menahan emosi yang sudah bercampur aduk. Arman kemudian mundur perlahan, meraih alat pel, dan mulai bekerja seperti biasa. Seolah-olah tidak ada yang istimewa dalam percakapan tadi. Namun bagi Bagas, kata-kata itu terus bergema di telinganya. Bukan siapa yang berdoa yang penting, tapi siapa yang mendengarnya. Sepeninggal Arman, Bagas duduk kembali di samping ranjang Aluna. Ia menggenggam tangan putrinya lebih erat. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang pengusaha besar yang selalu merasa berkuasa itu merasa kecil di hadapan sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Dan di dalam hatinya, sebuah pertanyaan baru mulai tumbuh. Mungkinkah kata-kata OB sederhana itu benar-benar jalan untuk menyelamatkan putrinya? Hari berganti, tapi suasana hati Bagas tidak kunjung tenang. Sejak percakapannya dengan Arman, pikirannya terus dipenuhi pertentangan. Setiap kali menatap putrinya yang masih terbaring koma, ia merasakan dua hal yang saling bertolak belakang, harapan baru dan keraguan yang mencekik. Di satu sisi, kata-kata Arman terus terngiang, bukan siapa yang berdoa yang penting, tapi siapa yang mendengarnya. Kalimat sederhana itu mengguncang keyakinannya yang selama ini hanya bertumpu pada logika dan kekuasaan. Tapi di sisi lain, nalarnya menolak. Bagaimana mungkin doa seorang OB yang bahkan tidak mengenyam pendidikan tinggi bisa membawa pengaruh sebesar itu? Pagi itu, Bagas berdiri di depan jendela kamar rumah sakit, menatap keluar dengan pandangan kosong. Jalanan ramai, orang-orang lalu lalang, hidup mereka berjalan normal. Sementara di balik kaca itu, dunianya terhenti, terikat pada tubuh anak yang tak bergerak. Pak Bagas? Suara lembut memecah lamunannya. Dokter Rani, dokter yang menangani Aluna, masuk sambil membawa hasil pemeriksaan terbaru. Bagaimana kondisi anak saya, Dok? Tanya Bagas buru-buru, berharap ada kabar baik. Dokter Rani menghela napas. Secara medis, tidak ada perubahan signifikan. Semua organ masih stabil, tapi otaknya belum merespons. Kita harus bersabar. Jawaban itu seperti pisau yang menusuk lagi ke hatinya. Bagas meremas jemarinya sendiri, mencoba menahan rasa putus asa. Sudah 3 bulan, Dok. Sampai kapan saya harus menunggu? Dokter Rani menunduk. Saya mengerti rasa sakit Anda, Pak.
Tapi inilah kenyataannya. Hanya keajaiban yang bisa membangunkan putri Anda. Kata, keajaiban, membuat Bagas teringat lagi pada Arman. Ia menoleh ke arah ranjang, menatap Aluna dengan mata berkaca-kaca. Benarkah hanya itu yang tersisa? Keajaiban? Siang harinya, Bagas kembali menemukan Arman sedang mengepel lorong rumah sakit. Meski berkeringat, pria sederhana itu tetap tampak tenang, seakan hidupnya tanpa beban. Bagas mendekatinya dengan langkah berat. Arman, panggilnya. Arman menoleh, tersenyum sopan. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Bagas menatapnya dalam-dalam. Kau yakin? Anakku bisa bangun. Arman menatap lurus, matanya penuh keyakinan. Bukan soal yakin atau tidak, Pak. Soalnya, maukah Anda percaya? Pertanyaan itu membuat Bagas terdiam. Ada sesuatu yang terasa menyesakkan di dadanya. Selama ini, ia terbiasa memerintah, terbiasa memastikan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Tapi kali ini, ia diminta untuk percaya pada sesuatu yang tak terlihat. Aku tidak tahu apakah aku bisa, gumam Bagas lirih. Arman menepuk bahunya pelan. Tidak apa-apa. Percaya itu proses, bukan paksaan. Tapi ingatlah, Pak, kadang jawaban tidak datang dari jalan yang kita harapkan. Putri Anda sedang menunggu sesuatu. Bukan mesin, bukan obat. Tapi hati seorang ayah yang rela menyerahkan semuanya. Bagas menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kau begitu yakin? Siapa kau sebenarnya? Arman hanya tersenyum. Saya hanyalah orang biasa, Pak. Sama seperti Anda, saya juga pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dan saya belajar, kadang doa yang tulus lebih kuat dari apapun. Kata-kata itu menusuk Bagas dalam-dalam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Arman sudah melanjutkan pekerjaannya, meninggalkan Bagas dalam kebingungan. Malam itu, Bagas duduk sendirian di samping ranjang Aluna. Ia menggenggam tangan putrinya erat-erat. Air matanya jatuh, membasahi selimut putih. Aluna, Papa sudah mencoba segalanya. Dokter terbaik, perawatan termahal, tapi kau masih belum kembali. Apa Papa harus benar-benar percaya pada ucapan seorang OB itu? Haruskah Papa menyerahkan semua ini pada sesuatu yang Papa bahkan tidak mengerti? Suara hatinya pecah. Untuk pertama kalinya, ia berbicara bukan dengan dokter atau perawat, tapi dengan Tuhan yang selama ini jarang ia sapa. Kalau memang hanya Engkau yang bisa, kembalikanlah anakku. Papa rela, asalkan dia bisa membuka mata lagi. Saat kata-kata itu keluar, hatinya bergetar hebat. Ada perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ringan, tapi juga menyesakan. Di layar monitor, detak jantung Aluna kembali menunjukkan sedikit perubahan. Tidak besar, hanya naik sedikit, tapi cukup untuk membuat Bagas terperanjat. Ia menatap monitor itu dengan mata terbelalak. Apakah ini jawabannya? Hatinya mulai goyah. Di satu sisi, nalarnya berkata ini hanya kebetulan medis. Tapi di sisi lain, hatinya berbisik. Mungkin inilah awal dari keajaiban yang dijanjikan. Antara ragu dan percaya, Bagas duduk di sana, menatap wajah putrinya yang tenang. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi hanya seorang pengusaha besar yang sombong pada kekuatan dunia, tapi seorang ayah yang belajar menyerahkan hatinya pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Malam itu rumah sakit kembali hening. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Sebagian besar perawat terlelap di ruang jaga, hanya beberapa yang masih berpatroli di lorong. Lampu redup menambah suasana sendu. Bagas duduk di kursinya, wajahnya letih, matanya nyaris tak bisa terbuka. Ia sudah berminggu-minggu begadang menjaga putrinya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Hatinya tidak lagi dipenuhi amarah atau keputusasaan semata. Kata-kata Arman, doa yang ia ucapkan semalam, dan perubahan kecil pada monitor jantung Aluna membuatnya merasa ada harapan. Tangannya menggenggam jemari putrinya erat. Aluna, kau bisa dengar Papa, kan? Kalau iya, berikan Papa tanda. Sekecil apapun. Suara lirih itu tenggelam di udara. Tak ada jawaban. Hanya suara mesin BF yang monoton. Bagas menghela napas panjang, lalu menundukkan kepala, hampir menyerah pada kantuk. Namun tiba-tiba, ia merasakan sesuatu.
Jemari putrinya yang dingin itu bergerak sangat pelan, seolah berusaha merespons genggamannya. Bagas langsung terperanjat, matanya melebar. Aluna! Kau barusan bergerak. Ia menatap tangan itu, berharap perasaan tadi bukan ilusi. Beberapa detik hening, lalu jari Aluna kembali memberi reaksi, kali ini sedikit lebih jelas. Gerakan kecil, tapi nyata. Ya Tuhan! Bisik Bagas, air matanya mengalir deras. Ia berdiri, menekan tombol darurat untuk memanggil perawat. Tak lama, perawat berlari masuk, diikuti dokter jaga. Ada apa, Pak Bagas? Putriku. Tangannya, dia bergerak. Bagas berseru penuh harap. Dokter segera memeriksa. Monitor jantung menunjukkan peningkatan aktivitas. Bahkan pupil mata Aluna tampak sedikit bergetar. Ini tanda-tanda kehidupan, seru dokter, nyaris tak percaya. Dia mulai merespons. Perawat terburu-buru mencatat, sementara Bagas terisak bahagia. Aluna, kau benar-benar mendengar papa. Dalam kegembiraan itu, pintu kamar kembali terbuka. Arman berdiri di ambang pintu dengan wajah teduh. Ia tidak terkejut, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Bagas menoleh, matanya masih basah. Arman, kau lihat ini? Putriku, dia bergerak. Arman tersenyum hangat. Saya sudah bilang, Pak, dia akan kembali. Pelan, tapi pasti. Dokter menoleh pada Arman dengan wajah heran. Anda siapa? Kau seolah-olah tahu sesuatu yang bahkan kami para medis tidak bisa prediksi. Arman hanya tersenyum samar. Saya bukan siapa-siapa. Dok, saya hanya percaya. Kata-kata itu membuat Bagas semakin teringat pada semua percakapan sebelumnya. Rasa syukur dan takjub bercampur jadi satu. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia benar-benar merasakan keajaiban di hadapan matanya. Setelah kondisi Aluna stabil, dokter dan perawat keluar untuk menyiapkan laporan. Bagas kembali duduk di samping ranjang, masih memegang tangan putrinya yang tadi bergerak. Terima kasih, Arman, katanya pelan, suaranya penuh rasa haru. Aku tidak tahu bagaimana membalas ini. Arman menatapnya, lalu berkata lembut, jangan berterima kasih pada saya, Pak. Ucapkan padanya. Saya hanya perantara. Ucapan itu membuat Bagas terdiam lama. Hatinya bergetar lagi. Perlahan ia menunduk, menggenggam tangan Aluna lebih erat. Terima kasih, Tuhan, engkau masih mendengar. Malam itu, Bagas tidak bisa tidur. Ia terus menunggu, matanya terpaku pada wajah putrinya. Gerakan kecil itu mungkin tampak sederhana, tapi baginya itu adalah sinar harapan yang selama ini hilang. Sementara itu, Arman berdiri sebentar di luar kamar, menatap langit malam melalui jendela lorong rumah sakit. Bibirnya berbisik lirih, satu langkah sudah engkau tunjukkan, ya Tuhan. Semoga ayah ini benar-benar belajar percaya sepenuhnya. Keesokan paginya, kabar tentang tanda-tanda kehidupan Aluna menyebar di seluruh rumah sakit. Para dokter terkejut. Sebagian besar menyebutnya fenomena langka, bahkan mendekati keajaiban. Bagas dihampiri banyak orang yang menanyakan bagaimana itu bisa terjadi. Namun ia hanya bisa menjawab, saya tidak tahu. Yang saya tahu, anak saya sedang berjuang untuk kembali. Dalam hati kecilnya, ia mulai yakin bahwa doa, bukan hanya obat, yang menjadi kunci. Meski keraguannya masih ada, tanda nyata dari putrinya membuat keyakinan itu tumbuh lebih kuat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bagas memeluk putrinya dengan hati yang penuh syukur, berbisik, Papa akan menunggu, nak, sekuat apapun. Karena sekarang Papa tahu, kau akan kembali. Kabar tentang gerakan kecil Aluna menyebar cepat di rumah sakit. Para dokter, perawat, bahkan pasien lain membicarakan keajaiban itu. Ada yang menyebutnya hasil perawatan intensif, ada yang menyebutnya kebetulan. Namun sebagian percaya ini adalah pertanda bahwa Tuhan sudah mulai menjawab doa. Bagas merasa hidupnya berubah sejak malam itu. Senyum yang lama hilang mulai muncul di wajahnya. Meski samar, ia tidak lagi hanya duduk diam menatap putrinya tanpa harapan. Kini, setiap detik ia habiskan dengan menggenggam tangan Aluna, berbicara padanya, percaya bahwa anak itu bisa mendengar. Namun, satu pertanyaan terus mengusik pikirannya.
Siapa sebenarnya Arman? Seorang OB biasa, tapi seakan membawa aura yang berbeda. Ia bukan hanya sekadar petugas kebersihan. Kata-katanya dalam, doanya menggetarkan, dan sikapnya penuh keyakinan. Siang itu, Bagas memberanikan diri mencari tahu. Ia berjalan ke ruang administrasi rumah sakit, bertanya pada salah satu staf. Maaf, saya ingin tahu tentang Arman. OB yang sering bekerja di lantai tempat anak saya dirawat. Kata Bagas hati-hati. Staf itu mengangkat alis. Arman? Maksud Bapak Pak Arman yang berusia 40-an itu? Orangnya tenang, suka membantu, jarang bicara. Ya, itu dia. Staf itu menatap Bagas dengan ekspresi aneh. Pak, Arman sebenarnya bukan karyawan tetap di sini. Dia dulunya seorang pasien. Datang ke rumah sakit ini 5 tahun lalu karena kecelakaan parah. Hampir tidak ada harapan, tapi entah bagaimana, dia sembuh. Setelah itu, dia meminta izin bekerja di sini, katanya ingin membalas budi. Sejak saat itu, dia jadi OB sukarela. Bagas tercengang. Apa? Pasien? Hampir tidak ada harapan? Staf itu mengangguk. Benar, Pak. Dokter bilang waktu itu peluang hidupnya hanya 5%. Tapi ia kembali pulih, melawan semua prediksi medis. Itulah kenapa banyak orang di sini memandangnya berbeda. Kata-kata itu membuat Bagas bergidik. Ia merasa potongan puzzle mulai tersusun. Arman bukan hanya OB biasa. Ia adalah seseorang yang pernah merasakan keajaiban sendiri. Dengan langkah cepat, Bagas kembali mencari Arman. Ia menemukannya sedang membersihkan taman rumah sakit. Duduk sejenak di bawah pohon sambil menyeka keringat. Arman, panggil Bagas. Suaranya berat. Arman menoleh, tersenyum tenang. Pak Bagas, ada yang bisa saya bantu? Bagas mendekat, menatapnya dalam-dalam. Kenapa kau tidak pernah cerita? Tentang masa lalumu. Tentang kecelakaan itu. Arman terdiam sesaat, lalu menarik napas panjang. Jadi Anda sudah tahu. Kenapa kau sembunyikan? Tanya Bagas lagi. Kenapa berpura-pura hanya OB biasa? Arman menunduk. Suaranya lembut. Karena saya memang OB biasa. Pak, masa lalu saya hanya pengingat bahwa hidup ini bukan tentang siapa kita, tapi bagaimana kita menjalani. Waktu itu, saya sudah hampir mati. Dokter menyerah. Tapi doa ibu saya membuat saya kembali. Sejak itu, saya berjanji hidup saya harus bermanfaat, meski hanya dengan pekerjaan sederhana. Bagas terpaku. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam daripada sebelumnya. Ia merasakan kepahitan sekaligus kekaguman. Jadi, semua yang kau lakukan pada anakku, doa, keyakinan, itu karena kau pernah mengalami hal serupa. Arman mengangguk. Benar, Pak. Saya tahu bagaimana rasanya berada di batas antara hidup dan mati. Dan saya tahu, saat itu bukan mesin atau obat yang mengembalikan saya. Hanya doa. Itu sebabnya saya percaya, Aluna juga bisa kembali. Bagas menutup wajahnya dengan tangan. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Selama ini, aku terlalu sombong. Kupikir uang bisa membeli segalanya. Tapi aku salah besar. Arman menepuk bahu Bagas. Tidak ada kata terlambat. Pak, Tuhan tidak menilai siapa kita di mata dunia. Tapi bagaimana hati kita ketika menyerahkan diri padanya. Hening sejenak. Angin sore bertiup lembut, membuat daun pohon bergoyang. Bagas menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih. Kau bukan hanya menolong anakku, tapi juga menyadarkanku. Arman tersenyum tipis. Saya hanya perantara. Pak, keajaiban itu bukan milik saya. Sejak saat itu, pandangan Bagas terhadap Arman berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai OB sederhana, melainkan sebagai seseorang yang dikirim untuk membuka mata hatinya. Malamnya, Bagas kembali duduk di samping ranjang Aluna. Kali ini, ia tidak hanya menggenggam tangan putrinya, tapi juga mulai berdoa, bukan dengan terbata atau ragu, melainkan dengan hati yang tulus. Ya Tuhan, aku sudah kehilangan banyak waktu untuk percaya. Tapi sekarang aku datang, menyerahkan semua padamu. Selamatkanlah anakku. Dan kalau engkau izinkan, biarkan aku jadi ayah yang lebih baik untuknya. Monitor jantung kembali menunjukkan reaksi kecil.
Bagas tersenyum dengan air mata mengalir. Hatinya yakin, keajaiban itu sedang berlangsung, sedikit demi sedikit. Malam itu menjadi malam yang berbeda bagi Bagas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan ketenangan. Doa yang ia ucapkan dengan hati tulus membuatnya merasa lebih ringan. Bukan karena semua masalah selesai, melainkan karena ia akhirnya berani menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Di ruang rawat, Aluna masih terbaring. Mesin-mesin tetap berbunyi, monitor jantung tetap menampilkan grafik naik turun yang monoton. Namun, kali ini Bagas melihat semua itu dengan pandangan berbeda. Ia tidak lagi merasa putus asa, melainkan menunggu dengan sabar, percaya bahwa sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Pagi menjelang. Cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah tirai. Bagas masih duduk di kursi, kepalanya bersandar di sisi ranjang sambil menggenggam tangan Aluna. Ia sempat tertidur sejenak, hingga suara pelan membuatnya terbangun. Pak Bagas. Ia membuka mata dan melihat Arman berdiri di dekat pintu, membawa termos kecil berisi air hangat. Pagi-pagi begini sudah di sini? Tanya Bagas dengan suara serak. Arman tersenyum. Saya tidak bisa tenang kalau tidak menengok Aluna. Bagaimana kondisinya semalam? Bagas menarik napas panjang. Tidak banyak perubahan. Tapi entah kenapa aku merasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang sedang bekerja, meski tidak terlihat. Arman mengangguk. Itulah iman, Pak. Percaya pada hal yang belum terlihat, tapi diyakini akan nyata. Kata-kata itu membuat Bagas kembali merenung. Ia menatap wajah pucat putrinya, lalu menunduk, berdoa dalam hati. Beberapa jam kemudian, dokter datang untuk memeriksa kondisi Aluna. Ia mengecek denyut jantung, tekanan darah, serta refleks tubuh. Tiba-tiba, ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Pak Bagas, kata dokter itu serius. Saya melihat respons kecil yang sebelumnya tidak ada. Anak Bapak mulai memberikan tanda neurologis positif. Bagas langsung berdiri. Maksud dokter? Artinya, otaknya mulai memberikan reaksi meski sangat halus. Ini pertanda baik. Belum bisa dipastikan cepat atau lambat, tapi peluangnya mulai terbuka. Air mata Bagas kembali jatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Tuhan. Arman yang berada di sudut ruangan menunduk. Bibirnya bergetar melantunkan doa syukur. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda itu semakin jelas. Jari Aluna bergerak lebih sering. Matanya berkedip meski belum terbuka sepenuhnya. Perawat mencatat setiap perkembangan dengan teliti. Sementara Bagas tak pernah lelah berada di sisi putrinya. Namun, di balik sukacita itu, muncul rasa takut. Bagas masih dihantui kemungkinan terburuk. Bagaimana jika semua ini hanya harapan semu? Bagaimana jika tubuh Aluna tidak benar-benar pulih? Malam berikutnya, Bagas berbicara lagi pada Arman. Aku takut, men. Takut berharap terlalu tinggi. Kalau nanti semua ini hilang begitu saja, aku mungkin tidak sanggup. Arman menatapnya dengan penuh pengertian. Pak, ketakutan itu manusiawi. Tapi ingat, kita tidak diminta mengatur hasil. Kita hanya diminta percaya dan terus berdoa. Hasilnya, biar Tuhan yang tentukan. Bagas menghela napas. Aku sedang belajar, dan ternyata tidak mudah. Tidak ada yang mudah ketika bicara soal iman, jawab Arman lembut. Tapi justru di sanalah kekuatannya. Kalau semua mudah, itu bukan iman, hanya kebiasaan. Kata-kata itu menusuk Bagas hingga ke relung terdalam. Ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar tentang kesembuhan Aluna, melainkan juga tentang perubahan dirinya. Esok harinya, sesuatu yang lebih besar terjadi. Saat Bagas sedang membacakan doa di samping ranjang, tiba-tiba ia merasakan genggaman tangan putrinya lebih kuat dari sebelumnya. Ia menoleh cepat, dan melihat kelopak mata Aluna bergetar, lalu perlahan terbuka. Aluna? Bagas berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Dengan susah payah, mata itu terbuka lebih lebar. Pandangan kosong menatap sekeliling, lalu berhenti pada wajah ayahnya. Bibirnya bergerak pelan, meski hanya mengeluarkan suara samar. Pak! Bagas terhuyung, tubuhnya bergetar hebat. Air mata deras mengalir tanpa henti. Aluna! Nak, kau kembali. Dokter dan perawat yang dipanggil segera datang. Mereka memeriksa dengan cepat,
memastikan bahwa ini bukan sekadar refleks. Dan benar, Aluna mulai sadar, meski masih lemah. Ruangan itu penuh dengan isak haru. Bagas memeluk tubuh putrinya hati-hati, takut melukai, tapi tak kuasa menahan rasa syukur. Arman berdiri di sudut, tersenyum. Ia tidak mendekat, hanya menunduk berdoa. Baginya, itu bukan kemenangannya, tapi bukti nyata bahwa doa tidak pernah sia-sia. Inilah keajaiban yang dinanti, ucap Bagas dengan suara bergetar. Hari itu menjadi titik balik. Tidak hanya bagi Aluna yang mulai bangkit dari koma, tetapi juga bagi Bagas yang akhirnya benar-benar percaya. Segala keraguan sirna, digantikan keyakinan yang kokoh, Tuhan selalu bekerja pada waktu yang tepat. Hari itu menjadi titik balik yang tidak akan pernah dilupakan Bagas. Setelah sekian lama hidup dalam ketidakpastian, ia akhirnya melihat putrinya, Aluna, membuka mata. Momen itu terasa seperti mimpi yang mustahil, namun kini nyata di depan mata. Semua orang di ruang rawat terharu. Perawat bahkan menahan tangis saat melihat Aluna perlahan menatap ayahnya. Sejak hari pertama ia sadar, perawatan intensif tetap dilakukan. Dokter menjelaskan bahwa meskipun Aluna sudah melewati masa kritis, proses pemulihan masih panjang. Tubuhnya lemah karena lama terbaring, otot-ototnya kaku, dan butuh terapi rutin untuk bisa kembali normal. Namun, bagi Bagas, itu semua tidak lagi menakutkan. Yang terpenting, putrinya sudah kembali dari batas antara hidup dan mati. Malam setelah Aluna sadar, Bagas duduk di kursi kecil dekat ranjang, menatap wajahnya dengan penuh kasih. Aluna, meski masih lemah, berusaha berbicara. "Pak," suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Ya, Nak." "Ayah di sini," jawab Bagas sambil menggenggam tangannya. "Ayah, jangan pergi." Bagas tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Ayah tidak akan pergi. Ayah janji akan selalu di sini untukmu." Air mata menetes di pipi Aluna. Kata-kata sederhana itu baginya adalah penegasan bahwa ia tidak sendirian, bahwa ada cinta yang memeluknya meski tubuhnya lemah. Hari-hari berikutnya, semangat baru lahir dalam diri Bagas. Ia mendampingi Aluna menjalani fisioterapi, latihan bicara, bahkan menyuapi makan dengan sabar. Semua hal yang dulu mungkin dianggap remeh kini terasa berharga. Setiap senyum kecil dari putrinya adalah hadiah besar yang tidak ternilai. Arman, sang office-boy misterius yang dulu hanya dipandang sebelah mata, tetap setia hadir. Ia membantu di sela-sela tugasnya, memastikan Aluna mendapatkan dukungan. Kehadirannya tidak hanya menolong Aluna, tapi juga menguatkan Bagas. Dalam diam, Bagas tahu bahwa pertemuannya dengan Arman adalah bagian dari rencana besar yang Tuhan atur. Suatu sore, setelah sesi terapi, Bagas mengajak Arman duduk di taman rumah sakit. Angin berhembus lembut, burung-burung berkicau, suasana terasa damai. "Arman," ucap Bagas serius, "aku tidak tahu bagaimana membalas semua yang kau lakukan untukku dan Aluna. Kau bukan hanya sekadar OB. Kau sudah jadi bagian dari hidup kami." Arman tersenyum rendah hati. "Pak, saya tidak melakukan apa-apa yang besar. Semua hanya doa dan sedikit keberanian untuk berbagi keyakinan. Selebihnya, itu semua kuasa Tuhan." Bagas menatapnya dalam-dalam. "Tetap saja, aku berhutang budi. Kalau tidak ada doa dan semangatmu, mungkin aku sudah menyerah sejak lama." Arman menunduk, bibirnya bergetar. "Pak, saya hanya ingin melihat Bapak kuat. Melihat keluarga ini kembali utuh. Itu sudah cukup." Hening sejenak. Bagas merasa hatinya semakin ringan. Ia sadar, selama ini ia hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kini ia belajar bahwa dalam kelemahan pun, ada tangan Tuhan yang bekerja melalui orang-orang sederhana seperti Arman. Beberapa bulan kemudian, kondisi Aluna membaik pesat. Ia sudah bisa duduk, berjalan dengan bantuan tongkat, bahkan mulai bercanda kecil dengan ayahnya. Senyumnya yang dulu hilang kini kembali, membawa cahaya ke dalam hidup Bagas. Hari itu, Bagas mengadakan syukuran kecil di rumah. Hanya keluarga dekat, beberapa teman, dokter, perawat, dan tentu saja Arman. Meja panjang dipenuhi makanan sederhana, suasana hangat penuh tawa. Saat semua berkumpul, Bagas berdiri dan memberikan sambutan singkat. "Saudara-saudara, hari ini saya berdiri dengan hati penuh syukur. Beberapa bulan lalu,
Saya hampir kehilangan putri saya. Saya hampir kehilangan harapan. Tapi Tuhan tidak membiarkan itu terjadi. Dia mengembalikan Aluna kepada saya, melalui doa, melalui tenaga medis, dan juga melalui seorang pria sederhana yang hadir di hidup saya. Ia menoleh ke arah Arman. Arman, terima kasih. Kau mengingatkan saya bahwa kekuatan terbesar bukanlah uang atau jabatan, melainkan iman, doa, dan cinta. Semua hadirin bertepuk tangan. Arman menunduk malu, sementara air mata menetes di pipinya. Aluna yang duduk di kursi roda ikut menambahkan, terima kasih, Om Arman. Karena doa Om, aku bisa melihat dunia lagi. Suasana menjadi haru. Tidak ada yang menyangka bahwa peristiwa penuh penderitaan itu justru melahirkan awal baru. Awal yang lebih indah, lebih bermakna, lebih berharga. Sejak hari itu, Bagas tidak lagi hidup dengan kecemasan. Ia belajar menikmati setiap momen bersama putrinya, menghargai hal-hal kecil, dan yang terpenting, menyerahkan setiap langkah pada kehendak Tuhan. Awal yang baru bukan hanya tentang Aluna yang bangkit dari koma, melainkan juga tentang hati yang dipulihkan. Bagas menemukan kembali dirinya yang dulu hilang, seorang ayah yang penuh kasih, seorang manusia yang rendah hati. Dan di sanalah, kisah ini menemukan akhirnya. Sebuah perjalanan dari keputusasaan menuju harapan, dari tangisan menuju sukacita, dari kematian menuju kehidupan baru.